Nadia pun mencoba lebih dekat lagi dan berjalan sampai di depannya Rini. Tapi saat Nadia sudah sampai di depannya Rini, apa yang dilihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jaga Tinggal Lembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia di channel ini, setia menonton video ini, semoga teman-teman semua ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hajatnya, dipercepat hajatnya, dan yang satu lagi, semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah yang akan menimpa diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah horor dari sahabat Jaga Tinggal Lembut yang berasal dari kota R. Kota ini adalah salah satu kota di Jawa Tengah. Dan sebut saja namanya Mbak Nadia. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman menonton videonya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor di channel Jaga Tinggal Lembut. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin berbagi kisah horornya seperti Mbak Nadia, teman-teman juga bisa mengirim pesan ke email saya yang saya taruh di deskripsi. Nanti saya akan menceritakan kisah horor teman-teman di channel Jaga Tinggal Lembut. Oke, seperti apa kisah horornya? Mari kita mulai kisahnya. Jaga Tinggal Lembut awit. Nadia mengalami kisah horor ini di tahun 2006. Saat itu Nadia sudah duduk di kelas 3 SMA dan hampir lulus. Kenapa saya bilang hampir lulus? Karena Nadia sudah menyelesaikan ujiannya. Seperti biasa, setelah anak sekolah sudah selesai ujian, pihak sekolah pun mengadakan tamasya. Dan saat itu pihak sekolahnya Nadia mengadakan tamasya ke dua tempat. Pertama, mereka berangkat ke Jakarta dulu. Terus sepulangnya mereka akan mampir dulu ke gedung Lawang Sewu. Nadia mempunyai dua sahabat yang cukup dekat. Sebut saja namanya Rini dan Susi. Mereka berdua sangat akrab sama Nadia karena memang mereka ini tetanggaan dan satu kelas. Jadi setiap ada kegiatan apapun dari sekolah, pasti mereka bertiga ini ngerjainnya bareng-bareng. Saat berangkat dan sampai di Jakarta, Nadia ini merasa happy-happy aja. Nadia merasa senang karena kemarin sebelumnya Nadia ini sudah pusing memikirkan soal ujian. Nah, saat pulangnya, kejadian-kejadian aneh mulai terasa oleh Nadia. Saat pulang dari Jakarta, nggak tahu kenapa, bis yang dinaiki Nadia dan teman-temannya ini tiba-tiba macet. Saat itu Nadia yang melihat casing bisnya terlihat baru. Dalam hati Nadia ini ngedumel. Bis kok cuman casingnya aja yang bagus, mesinnya bobrok. Gini aja kok disewakan. Kalau kayak gini kan malah bikin repot. Akhirnya Pak sopir pun mengecek mesin bis itu. Tapi Pak sopir sendiri juga merasa bingung karena Pak sopir ngelihat nggak ada mesin yang rusak. Dan Pak sopir sendiri juga merasa kalau memang bis itu memang bis baru. Tapi kok anehnya bisnya bisa macet. Setelah itu Pak sopir pun berinisiatif dan meminta tolong sama semua anak laki-laki untuk mendorong bis itu. Karena Pak sopir ingin memancing mesin bisnya. Siapa tahu saat didorong bis itu bisa mesinnya bisa nyala. Nah, akhirnya semua anak laki-laki pun mendorong bis itu. Tapi karena semua anak laki-laki ini memang masih muda dan belum pernah bekerja keras, tenaga mereka pun nggak mampu mendorong bis itu. Dan akhirnya mereka hanya mampu mendorong bis itu sekitar 1 meter. Nah, karena Pak sopir melihat semua anak laki-laki itu sepertinya sudah kelelahan, Pak sopir pun nggak tega menyuruh semua anak laki-laki itu untuk mendorong lagi. Dan Pak sopir mencoba menyetater bisnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata bis itu mesinnya langsung nyala. Nah, saat itu Pak sopir geleng-geleng kepala. Dan Pak sopir sendiri juga sudah curiga kalau ada makhluk yang mengganggu mesin bisnya itu. Karena Nadia dan teman-temannya melihat kalau mesin bis itu sudah menyala, mereka pun masuk lagi ke dalam bis itu dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang. Tapi sebelum mereka pulang, mereka akan mampir dulu ke gedung Lawang Sewu.
Dan di gedung Lawang Sewu itulah Nadia mengalami kisah seramnya. Sekitar jam 2 siang, mereka pun akhirnya sampai di gedung itu. Tapi sebelum mereka turun, ada salah satu guru yang memperingatkan sama anak perempuan, yaitu kalau ada anak perempuan yang lagi libur atau mereka nggak diperbolehkan masuk ke gedung itu, karena takutnya akan terjadi hal yang nggak diinginkan. Memang gedung Lawang Sewu terkenal dengan sejarahnya, tapi gedung Lawang Sewu juga terkenal dengan mistisnya. Saat diperingatkan seperti itu sama guru, Nadia ini langsung ingat kalau saat itu dia lagi Dan saat itu Nadia ngedumel dalam hati. Kenapa sih ini kok aku juga lagi Kan aku juga pengen masuk ke dalam. Terus kenapa sih juga nggak boleh masuk? Apa bedanya juga yang sama enggak? Nadia berpikir seperti itu karena Nadia sendiri memang masih polos dengan hal-hal gaib. Nah, saat itu Rini juga tahu kalau Nadia lagi Dan Rini saat itu bilang, Nat, kamu lagi kan? Aku tahu kok. Kamu tadi di Ancol kan kamu ganti pembalut. Nah, kamu nggak boleh masuk, Nat. Saat Rini mengejek Nadia seperti itu, Nadia pun menjawab, Ya nggak apa-apa, nggak boleh masuk, Rin. Tapi kan aku masih boleh toh duduk di pelataran gedung Lawang Sewu itu. Dan saat itu Rini menjawab lagi sambil jalan dia turun. Rini mengatakan, Iya, Nat, tapi kan kamu nggak bisa ngelihat dalamnya. Rugi loh, Nat. Dan setelah itu Rini pun turun bersama teman-temannya. Nadia saat itu juga turun, tapi dengan rasa kecewa Nadia ini hanya duduk di pelataran gedung Lawang Sewu. Nah, saat Nadia sedang duduk menunggu teman-temannya kembali di depan gedung Lawang Sewu itu, tiba-tiba Nadia dikagetkan dengan Susi yang menepuk pundaknya dan tanya sama Nadia, Nat, kok nggak masuk? Kenapa? Kamu lagi ya? Atau kamu takut ya masuk ke dalam? Nah, saat Nadia ditanya seperti itu, otak nakalnya Nadia ini muncul. Dan saat itu Nadia berpikir, berarti Susi ini nggak tahu kalau aku lagi mending masuk sebentar kali ya. Mungkin kalau cuma ngelihat sebentar nggak apa-apa. Setelah itu Nadia pun menjawab, Ya enggak lah, Sus. Kan aku memang nungguin kamu. Tadi Rini udah jalan dulu sama teman-teman. Ya udah, aku nungguin kamu. Karena Nadia menjawab seperti itu, Susi pun mengajak jalan bareng sama Nadia. Saat berjalan masuk ke gedung itu bersama Susi, Nadia ini tiba-tiba sedikit agak merinding. Nggak tahu kenapa. Dan Nadia juga melihat Susi yang sepertinya agak aneh. Karena saat berjalan, Susi ini nggak ngomong sama sekali. Tapi Nadia saat itu nggak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya berpikir mungkin Susi lagi malas ngomong atau mungkin agak capek. Nah, dan akhirnya Nadia pun masuk beneran di gedung itu. Sekitar 15 menit Nadia masuk ke gedung itu bersama Susi. Tiba-tiba Nadia melihat Rini yang berjalan sendirian dan masuk ke dalam salah satu ruangan di gedung Lawang Sewu. Saat Nadia melihat Rini yang berjalan sendiri, Nadia saat itu langsung khawatir. Kok Rini berjalan sendiri? Terus kalau nyasar gimana? Akhirnya Nadia pun ngomong sama Susi, Sus, tunggu di sini sebentar ya. Perasaan aku tadi ngelihat Rini yang berjalan sendiri dan masuk ke dalam ruangan itu. Aku takut kalau Rini berjalan sendirian, malah dia nyasar. Setelah itu Nadia pun lari mengejar Rini. Nah, saat Nadia mengejar Rini, tadi Nadia melihat kalau dia masuk ke salah satu ruangan itu. Dan ruangan itu memang langsung tertutup. Nah, saat Nadia sudah di depan pintu itu dan Nadia membuka pintunya, apa yang dilihat Nadia? Nadia melihat sosok wanita yang bergaun putih, tapi wajahnya sangat menyeramkan. Nadia melihat sosok wanita itu menjulurkan lidahnya sampai ke tanah. Nah, karena Nadia melihat sosok yang sangat menyeramkan itu, Nadia pun langsung pingsan seketika itu juga. Tapi nggak lama Nadia ini pingsan, Nadia pun membuka mata dan sadar. Setelah Nadia sadar, Nadia pun ingat kalau tadi dia menyuruh Susi menunggu. Dan Nadia langsung ingin menemui Susi. Tapi saat Nadia sampai di tempat tadi Susi menunggu, Nadia melihat kalau Susi sudah nggak ada di tempat itu. Dan yang membuat lebih kaget Nadia lagi, Nadia merasa kalau di gedung itu terasa sangat sunyi sekali, sepi, tanpa ada suara, dan sudah nggak ada orang lagi. Karena Nadia takut ditinggal sama bisnya, Nadia pun lari keluar. Nah, saat sampai di luar atau di pelataran gedung Lawang Sewu itu, Nadia melihat orang banyak di pelataran itu. Dia jalan mondar-mandir, tapi
aneh karena orang-orang itu sama sekali nggak ada yang ngobrol atau ngomong. Dan yang lebih membuat Nadia lebih seram lagi, wajah mereka pucat semua. Karena Nadia sudah ketakutan, Nadia pun lari ke tempat bisnya tadi parkir. Tapi saat Nadia sampai di tempat parkir, Nadia sudah nggak ngelihat bisnya. Dan artinya Nadia saat itu sudah ditinggal sama teman-temannya. Karena Nadia melihat bisnya yang sudah nggak ada, Nadia pun sangat panik. Dia bingung, dia pulang harus bagaimana. Karena saat itu Nadia sudah melihat keadaannya sedikit agak gelap, tapi masih seperti ada cahaya di langit. Dan saat itu Nadia juga sudah nggak melihat ada kendaraan yang lewat di sekitar gedung Lawang Sewu itu. Karena Nadia sudah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, Nadia pun berpikiran ingin tanya sama orang-orang di pelataran gedung Lawang Sewu itu, dan ingin tanya kalau ada nggak kendaraan yang masih bisa disewa dan disuruh mengantarkan Nadia pulang. Tapi saat Nadia kembali ke pelataran gedung Lawang Sewu itu, Nadia sudah nggak melihat siapa-siapa. Nadia melihat tempat itu sangat sepi. Nadia saat itu malah semakin bingung. Dia berpikir harus tanya siapa kalau seperti ini. Nah, akhirnya Nadia saat itu karena sudah nggak bisa berpikir apa-apa lagi, dia pun cuma duduk di depan pagar gedung Lawang Sewu itu. Nah, saat itu Nadia nangis. Dia merasa kecewa dengan guru dan teman-temannya. Kenapa kok Nadia ini malah ditinggal? Nah, saat Nadia ini lagi merenung, tiba-tiba Nadia mendengar suara Rini yang memanggil namanya. Nat, kok kamu duduk di situ sendirian? Sini masuk, teman-teman masih di dalam kok. Saat itu Nadia kaget karena melihat Rini yang ternyata masih di dalam gedung itu. Karena Nadia melihat Rini yang ternyata masih berada di gedung itu, Nadia pun sedikit tenang. Dan Nadia pun beranjak dari duduknya dan dia berjalan mendekati Rini. Tapi saat Nadia baru berdiri dan ingin berjalan mendekati Rini, Nadia melihat Rini ini langsung membalikkan badan dan berjalan sendiri masuk ke gedung itu. Karena Nadia takut ditinggal, akhirnya Nadia ini lari mengejar Rini. Tapi Nadia ini merasa aneh. Nadia melihat Rini ini sepertinya jalannya seperti biasa saja. Tapi saat Nadia mengejar Rini, dia sampai ngos-ngosan nggak bisa ngejar. Nah, saat Nadia sudah masuk ke dalam gedung itu lagi, Nadia udah nggak ngelihat Rini. Karena Nadia takut nyasar dan ditinggal lagi sama Rini, Nadia pun teriak dan memanggil namanya Rini. Tapi ternyata nggak ada jawaban sama sekali dari Rini. Dan akhirnya Nadia pun berjalan sendirian mencari Rini dan teman-temannya. Sekitar 10 menit Nadia ini berjalan mencari Rini, dan Nadia sendiri juga nggak tahu dia ini berjalan kemana. Tiba-tiba Nadia melihat Rini yang berdiri sendirian, diam, sambil menghadap ke tembok. Nah, karena Nadia melihat Rini lagi, Nadia pun merasa sedikit tenang. Dan akhirnya Nadia pun berjalan mendekati Rini. Nah, saat sampai di dekatnya Rini, posisinya Nadia ini di belakangnya Rini. Nadia ini ngomong, Rin, gitu aja kok ninggalin teman, tega ya kamu. Tapi saat Nadia bilang seperti itu, Rini ini nggak jawab sama sekali. Dan Nadia hanya mendengar Rini yang seperti gendeng menyanyikan, hanya merengung, cuman seperti itu. Karena Rini nggak menjawab sama sekali, dan Nadia hanya mendengar Rini yang cuman gendeng. Nadia pun mencoba lebih dekat lagi dan berjalan sampai di depannya Rini. Tapi saat Nadia sudah sampai di depannya Rini, apa yang dilihat? Nadia melihat wajah Rini juga sangat menyeramkan. Karena ternyata lidahnya Rini juga menjulur sampai ke tanah. Karena Nadia sadar kalau itu bukan temannya, Nadia pun langsung lari ke arah yang Nadia sendiri nggak tahu. Yang penting Nadia ini menjauhi sosok Rini itu. Nah, saat Nadia sudah merasa sudah sedikit agak jauh dari Rini, sambil menggos-menggos atau terengah-engah, Nadia pun istirahat dan duduk di salah satu ruangan di gedung Lawang Sewu. Nah, belum lama Nadia ini istirahat, Nadia dikagetkan dengan suara Susi yang memanggil namanya juga. Nat, ngapain kamu duduk di situ sendirian? Kamu itu lo dicari sama teman-teman kok nggak ada. Malah taunya ngumpet di sini. Karena Nadia mendengar suara Susi dan Susi ternyata juga ngomong seperti itu, Nadia pun menoleh ke arah suara itu, dan ternyata
Nadia melihat Susi yang sepertinya panik mencari Nadia. Setelah itu Nadia pun lari dan memeluk tubuhnya Susi. Nah, saat Nadia memeluk tubuhnya Susi, Nadia melihat di belakangnya Susi ada sosok kuntilanak bergaun putih dan yang sama seperti tadi, lidahnya menjulur sampai ke tanah. Karena Nadia melihat sosok menyeramkan lagi di belakangnya Susi, Nadia pun langsung teriak, "Sus, di belakangmu ada kuntilanak, ayo lari Sus." Akhirnya Nadia pun lari dan menggandeng tangannya Susi. Saat itu mereka berdua lari sekencang mungkin. Yang penting Nadia ini berpikir bisa menjauhi sosok kuntilanak itu. Tapi saat Nadia ini lari bersama Susi, Nadia mendengar Susi sambil lari, dia tertawa cekikikan. Dan Nadia langsung menoleh ke arah Susi. Dan ternyata itu bukan Susi. Yang digandeng ternyata kuntilanak berlidah panjang itu. Karena Nadia sadar kalau yang digandeng itu ternyata bukan Susi, Nadia saat itu langsung melepas tangannya. Karena Nadia sudah merasa sangat diteror dengan sosok kuntilanak itu, Nadia udah gak melanjutkan lari. Dan dia hanya bisa berpasrah. Dan saat Nadia ini sudah duduk lemas, Nadia mendengar sosok kuntilanak itu mengatakan, "Nduk, gak usah lari lagi. Kamu mau lari kemana? Kamu di sini saja yo. Aku butuh darah haidmu kok. Kamu di sini saja, aku rawat. Jangan takut ya, Nduk." Setelah mengatakan seperti itu, sosok itu tertawa dengan cekikikan. Nah, karena Nadia sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dia lari sudah nggak kuat, dia pun menjawab, "Iya Mbah, kalau memang aku harus mati di sini dan memang aku harus tinggal di sini, aku sudah pasrah. Kalau memang kamu pengen memakan aku, makan saja." Nah, nggak lama Nadia menjawab seperti itu. Nadia mendengar seperti suara tenggorokan yang sangat pecah. Nadia pun melihat sosok itu, dan apa yang dilihat? Nadia melihat mulut sosok kuntilanak itu menganga terbuka dengan sangat lebar. Nah, nggak lama Nadia melihat sosok itu membuka mulut dengan sangat lebar. Tiba-tiba Nadia mendengar suara sosok laki-laki, sosok bapak-bapak yang memanggil namanya. Nah, Nadia, kesini, ikut sama bapak. Karena Nadia mendengar suara itu, Nadia pun menoleh. Dan saat itu Nadia melihat sosok bapak-bapak, dia memakai sarung, pakai baju koko, terus pakai kopiah hitam. Dan Nadia melihat sosok itu sangat berwibawa. Karena Nadia merasa sepertinya sosok itu sosok baik. Nadia pun sekuat tenaga, dia berdiri dan dia berjalan mendekati sosok bapak-bapak itu. Nah, saat Nadia berjalan pelan-pelan karena mungkin dia sudah lemas, tiba-tiba Nadia merasa kakinya seperti ada yang ikat. Nadia pun melihat ke arah kakinya, dan apa yang terlihat? Ternyata ada lidah yang melilit kakinya Nadia. Nah, saat Nadia sudah dililit sama lidah sosok kuntilanak itu, rasa putus asa Nadia ini tumbuh lagi. Dan Nadia saat itu ngomong sama sosok bapak-bapak itu, "Pak, mohon maaf, aku sudah nggak sanggup lagi berjalan mendekati Bapak. Aku salah di sini, Pak. Kalau memang aku harus meninggal di sini, aku sudah ikhlas." Nah, saat Nadia mengatakan seperti itu, sosok bapak-bapak itu malah tersenyum manis. Dan dia menjawab, Enggak, Dul. Kamu nggak akan tinggal di sini. Ini bukan tempatmu. Tenang yo, kamu pulang sama bapak. Karena sosok bapak-bapak itu mengatakan seperti itu, lidah si kuntilanak ini langsung terlepas. Dan dari belakangnya Nadia mendengar sosok kuntilanak itu mengatakan, "Kamu nggak usah ikut campur dengan urusanku. Anak ini sudah mau tinggal di sini. Dia sudah rela darahnya aku makan. Jadi kamu pergi sekarang." Nah, setelah kuntilanak itu mengatakan seperti itu, Nadia mendengar lagi seperti tenggorokan yang robek. Nadia pun melihat ke belakang, dan apa yang terlihat? Ternyata mulut sosok kuntilanak itu sudah menganga lebar dan siap untuk menelan Nadia. Karena Nadia sudah nggak kuat melihat mulut sosok kuntilanak itu, dia langsung nggak sadar. Nggak tahu berapa lama Nadia ini nggak sadar. Samar-samar Nadia mulai mendengar suara yang sangat ramai di sekitarnya. Nadia pun membuka mata. Nah, saat Nadia membuka mata,
Nadia melihat kalau dia sudah berada di dalam rumahnya. Nah, saat Nadia sudah sadar kalau dia sudah berada di dalam rumah, Nadia juga melihat bapaknya yang duduk di sebelahnya Nadia. Karena bapaknya melihat Nadia yang sudah membuka mata, bapaknya ini langsung memeluk Nadia. Dan sambil menangis, bapaknya ini mengucapkan Alhamdulillah. Dan saat itu Nadia juga merasakan betapa eratnya pelukan dari bapaknya. Saat Nadia masih dipeluk oleh bapaknya, Nadia juga mendengar suara dengan sangat ramai. Mereka mengucapkan Alhamdulillah. Dan Nadia saat itu samar-samar karena matanya masih belum jelas melihat orang di sekitarnya. Nadia pun mencoba memperhatikan orang di sekelilingnya. Dan ternyata mereka adalah tetangga-tetangganya bapaknya Nadia. Dan sekitar 6 jam Nadia ini merasa badannya sangat lemes. Pelan-pelan Nadia merasa badannya mulai ada tenaga lagi. Dan saat itu Nadia mulai bisa duduk sendiri. Nah, saat Nadia sudah bisa duduk dan mungkin bisa ngobrol sama bapaknya, Susi dan Rini pun datang. Nah, saat itu Susi dan Rini ini cerita kalau ternyata Nadia udah nggak sadar sudah 3 hari. Mendengar cerita dari kedua temannya, Nadia ini merasa perasaan baru sebentar, baru semalam, kok sudah 3 hari. Dan ada cerita yang lebih aneh lagi yang didengarkan Nadia dari Susi, yaitu ternyata Susi nggak mengajak Nadia masuk ke dalam gedung itu. Dan Susi juga nggak tanya kalau Nadia ini atau enggak. Karena Susi bilang saat turun mereka ini sudah berdua antara Rini dan Susi. Jadi nggak mungkin Susi ini tanya atau di belakangnya Nadia. Nah, itulah yang membuat Nadia lebih melengok atau lebih bingung. Setelah Susi dan Rini sudah melihat kalau keadaannya Nadia sudah kembali sadar dan mereka juga sudah cerita, mereka berdua pun pamitan pula. Nah, di malam harinya Nadia juga ngobrol sama ibunya. Tapi nggak cuma sama ibunya, tetap di sebelahnya Nadia ini ada bapaknya Nadia. Dan di malam itu Nadia cerita tentang apa yang dia alami saat dia nggak sadar. Dan saat itu Nadia juga tanya sama bapaknya tentang siapa yang menolong Nadia. Bapaknya saat itu menjawab, dia juga cerita bapaknya yang dulu pernah nyantri atau pernah mondok. Saat melihat keadaannya Nadia seperti itu, bapaknya ini langsung lari ke pondoknya atau menemui kiainya. Saat sudah bertemu dengan sang kiai, bapaknya Nadia ini meminta tolong kepada Pak Kiai agar mengobati Nadia. Tapi Pak Kiai ini malah menyuruh bapaknya Nadia ini menjalani sendiri atau mengamalkan sendiri. Yaitu kiai bapaknya ini memberi amalan yaitu surat Fatihah, dan bapaknya Nadia disuruh membaca surat Al-Fatihah itu selama 1 malam di depannya Nadia. Nah, saat diberi amalan seperti itu, bapaknya Nadia pun melaksanakan amalannya. Tapi sekitar 2 hari dijalankan amalan itu, Nadia ini belum kunjung sadar. Nah, sampai di 3 harinya, saat itu bapaknya Nadia sudah pasrah. Tapi saat bapaknya sudah ikhlas di dalam hatinya, tiba-tiba bapaknya melihat Nadia yang membuka mata. Dan saat Nadia membuka mata, bapaknya langsung bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat bapaknya cerita seperti itu, Nadia merasa kalau dia sangat salah kepada kedua orang tuanya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, sampai-sampai Pak Guru yang memperingatkan saat mau masuk ke dalam gedung Lawang Sewu itu, Nadia sendiri malah menyepelekan. Dan Nadia saat itu memang merasa sangat menyesal. Tapi dari kejadian itu, Nadia pun mulai berhati-hati, dia nggak gegabah. Setiap ada aturan di tempat lain, Nadia pun menghormati aturan itu. Kalau memang ada larangan, Nadia pun nggak berani melanggar lagi. Dan setelah kejadian itu, alhamdulillah Mbak Nadia nggak mengalami kejadian-kejadian mistis lagi. Tapi ternyata sampai sekarang, walaupun Mbak Nadia ini sudah menikah dan mempunyai suami di daerah Semarang, ternyata sampai sekarang Mbak Nadia masih belum berani atau udah nggak berani lagi menginjakkan kakinya ke gedung Lawang Sewu. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari Mbak Nadia, dan mungkin ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Mbak Nadia, yaitu hormati aturan di tempat orang lain. Karena seketika kita mau menghormati aturan di tempat orang lain, maka kita akan menjadi manusia yang mulia.
Tapi jika kita tidak mau menghormati aturan di tempat orang lain atau ada di tempat lain, maka kita akan menjadi manusia yang hina. Setinggi apapun ilmumu, tanpa adab, tanpa akhlak, maka ilmumu tak akan berguna. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagat yang Lembut. Assalamualaikum, salam Jagat yang Lembut.